Selamat malam adik-adik, tiba saatnya kita akan memulai ibadah persekutuan anak kita pada malam hari ini. Cici undang semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi. Sekali lagi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan juga kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami hingga hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berkati kami, Tuhan yang boleh memberikan kami pengertian sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat malam adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pimpinan Tuhan di dalam keseharian kami. Kalau sekarang kami mau belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan pimpin dan sertai untuk hamba sendiri yang akan membawakan firman Tuhan dan juga untuk adik-adik yang berada di rumah, kiranya Tuhan boleh pimpin. Kami serahkan waktu firman Tuhan di dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini Cici akan melanjutkan cerita perjalanan Paulus yang diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Adik-adik buka ya di rumah. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Judulnya Paulus di Athena. Ini adalah perjalanan Paulus yang kedua ya. Dia menyinggahi satu kota yang bernama Athena. Adik-adik sudah buka ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Perjalanan Paulus di Athena. Kalau minggu lalu kalian dengar cerita Paulus sedang berada di mana? Di kota apa? Di kota Berea. Dia bersama Paulus dan Silas, tetapi si Silas tinggal di Berea dan Paulus lanjut pergi ke Athena sendirian ya. Kota Athena ini bukanlah kota yang terkenal di dalam kondisi politiknya ya, tapi kota Athena ini terkenal dengan orang yang pintar. Kota ini terkenal dengan isinya orang-orang yang pintar, yang suka sekali belajar, suka isi dirinya dengan ilmu-ilmu. Mereka senang sekali belajar ya. Kalau nanti kita akan lihat ceritanya, bagaimana mereka penasaran dengan apa yang diceritakan oleh Paulus mengenai Yesus. Mereka menganggap itu sebagai ajaran baru yang belum mereka sama sekali dengar ya. Coba kita baca dari ayat 16 sampai 21. Cici baca ayat 16, kalian baca ayat 17, demikian kita bergantian sampai ayat 21. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. 17 kalian. Karena itu di rumah ibadat itu ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya.
19 kalian. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? 20 kalian, sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh, karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. 21, adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan akan mendengar segala sesuatu yang baru. Dimulai dari ayat 16, kalian lihat ya, kalau Paulus menantikan Silas dan Timotius untuk datang ke Athena. Saat Paulus sedang menanti Silas dan Timotius ini, Paulus berkeliling kota Athena yang dia melihat ada apa? Bahwa kota itu penuh dengan patung berhala. Mereka beribadah kepada patung-patung berhala itu, mereka menyembah patung-patung berhala itu. Karena itu, Paulus datang ke rumah ibadat mereka. Paulus bertukar pikiran. Paulus tahu ya, mereka ini adalah orang-orang yang terpelajar, mereka ini adalah orang-orang pintar. Paulus bertukar pikiran dengan orang-orang di rumah ibadat saat itu, rumah ibadat orang Yahudi ya, dan juga bertukar pikiran dengan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dia juga menjumpai orang-orang yang ada di pasar lalu menjelaskan tentang Injil. Dan juga di sana terdapat dua golongan ahli pikir ya, yaitu yang pertama golongan apa? Golongan Epikuros. Dan juga ada golongan namanya golongan Stoa. Ini dua golongan para pemikir yang terdapat di dalam kota Athena ya. Mereka ini adalah penyembah-penyembah dewa. Mereka mempunyai pikiran-pikiran paham sendiri mengenai dewa. Nah, Paulus juga bertukar pikiran dengan dua golongan di Athena ini. Nah, mereka berkata, apakah yang mau Paulus katakan sih? Mereka menyebut Paulus ini sebagai pleter. Apa itu pleter? Pleter itu dianggap sebagai orang yang memberikan omongan-omongan tentang dewa yang merupakan omongan kosong, sehingga perkataan-perkataannya itu seharusnya tidak dipercaya karena berisi omongan-omongan kosong yang tidak ada isinya ya. Mereka menganggap Paulus menjelaskan sesuatu yang aneh, yang nggak bisa dimengerti, yang nggak ada artinya ya. Mereka bilang, apa yang mau dijelaskan si pleter ini sih? Ada yang bilang rupa-rupanya dia ini adalah pemberita ajaran dewa asing ya. Paulus padahal memberitakan siapa? Paulus memberitakan Yesus, tapi mereka bilang Paulus memberitakan tentang dewa-dewa asing. Sebab Paulus memberitakan Injil tentang Yesus, tapi mereka tidak bisa menerima itu dan mereka menyebutnya itu sebagai ajaran dewa asing. Lalu akhirnya si Paulus ini, karena mereka gak suka ya si Paulus bawa cerita tentang Yesus, mereka bawa Paulus ke satu sidang yang namanya sidang Areopagus. Gunanya apa sih sidang ini? Sidang ini berfungsi untuk memfilter ya, untuk mensaring ajaran-ajaran yang masuk ke dalam kota Athena. Saat Paulus dibawa ke sidang ini, Paulus dianggap sebagai orang yang membawa ajaran baru di dalam kota Athena. Oleh karena itu mereka perlu bawa Paulus ke sidang ini untuk tahu Paulus apa yang Paulus katakan, apa yang Paulus ajarkan. Oleh karena itu mereka bawa ke sidang Areopagus ini, dan di dalam sidang itu mereka berkata, tolong kamu kasih tahu kepada kami mau tahu ajaran baru mana yang kamu ajarkan, sebab kamu berbicara tentang perkara-perkara yang aneh, hal-hal yang tidak pernah kami dengar kamu ajarkan kepada kami. Tolong jelasin semua yang kamu ajarkan itu. Lalu di ayat 21 diberi keterangannya, adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu lain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Apa artinya? Ini menjelaskan kalau orang-orang di Athena ini adalah orang-orang yang gemar sekali belajar ya, sampai dikatakan orang yang gak punya waktu untuk hal
Itulah orang-orang Athena ya. Maka dari itu mereka sangat penasaran tentang ajaran daripada Paulus. Coba kita baca ayat 22 sampai 29. Ayat 22 sampai 29. Kita baca bergantian ya. 22 Cici, 23 kalian, demikian kita bergantian sampai ayat 29. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kau sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberikan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga." Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Ya, Paulus mulai berbicara. Pertama-tama dia menjelaskan dulu kenapa dia ceritain firman Tuhan, beritain Injil di Athena. Pertama kali dia bilang, "Hai orang Athena, aku lihat kamu semua ini adalah orang yang sangat taat beribadah, orang yang sangat taat di dalam menyembah patung-patung dewa-dewa yang ada di kuil-kuil kamu. Sebab saat aku berjalan-jalan di kota kamu, aku melihat juga barang-barang pujaan kamu, barang-barang penyembahan kamu. Dan aku melihat ada satu patung, ada satu mezbah dengan tulisan apa? Kepada Allah yang tidak dikenal." Paulus melihat ada satu mezbah yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Artinya apa? Saat itu orang Athena adalah, pertama, mereka ini adalah orang-orang yang sangat taat di dalam menyembah dewa-dewa. Mereka nggak mau kalau ada satu dewa yang kelewatan yang tidak mereka sembah. Oleh karena itu mereka ciptain satu mezbah ini dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Siapapun itu dewanya tetap mereka mau sembah. Makanya mereka tulis ini, walaupun mereka nggak tahu, mereka tetap tulis kepada Allah yang tidak dikenal. Mereka tetap mau menyembah semua dewa yang mereka anggap ada di dalam muka bumi ini. Nah, Paulus bilang kepada Allah yang tidak dikenal. Aku mau ceritain tentang Allah yang tidak dikenal ini. Aku mau jelasin Dia yang tidak dikenal oleh kalian semua. Oleh karena itu Paulus mulai menjelaskan kalau dia mulai menjelaskan ya, Allah yang saya beritain ini adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Paulus mulai masuk ke dalam penginjilan. Paulus mula-mula mengatakan Allah ini adalah Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan ini adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang tinggal diam di dalam kuil-kuil yang kalian buat. Dia ini adalah orang yang memberikan nafas kehidupan, yang memberikan kehidupan kepada banyak umat manusia. Dan dia bilang kalau kita ini adalah milik kepunyaan Allah. Dan Paulus berkata maunya daripada Allah adalah umat manusia datang mencari Tuhan. Paulus mulai
menjelaskannya. Dari segala ciptaan Tuhan, dari segala yang Tuhan lakukan, ada satu yang mau Tuhan manusia lakukan untuk Tuhan, yaitu mencari Tuhan ya. Paulus berkata, Tuhan mau kita mencari Dia, pencipta kita. Dan juga Paulus berkata, Dia ini bukanlah Allah yang jauh, Dia adalah Allah yang dekat dengan kita, yang beserta dengan kita. Di dalam Dia kita hidup, di dalam kita bergerak, di dalam Dia kita bergerak, di dalam Dia kita ada. Sebab kita ini juga keturunan Allah. Paulus mengatakan demikian ya. Oleh karena itu Paulus bilang, jangan pernah kamu berpikir kalau Allah itu sama seperti Allah yang kamu ciptakan, patung-patung emas yang kamu ciptakan, patung berasal dari emas perak yang kamu ciptakan itu. Berbeda. Tuhan yang saya ceritakan ini adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang memberikan hidup yang kekal kepada kita, dan Tuhan yang mau kita mencari wajahnya, mencari kehendak Tuhan. Lalu kita coba lanjut baca ayat 30 sampai 34. 30 Cici, 31 kalian. Demikian kita bergantian sampai ayat 34. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Ayat 31 kalian. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dan membangkitkan Dia dari antara orang mati. 32 Cici, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau bercerita tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antara juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Di akhir perkataan Paulus, di akhir penjelasan Paulus di dalam sidang itu, Paulus meminta mereka untuk bertobat dari segala dosa mereka. Paulus meminta mereka tinggalkan semua Allah-Allah yang mereka ciptakan, meninggalkan semua Baal, patung-patung, dewa-dewa yang mereka sembah selama ini. Paulus mau mereka datang kepada Bapa yang di surga, karena Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan telah bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita manusia seharusnya datang kepada Allah karena jalannya sudah disediakan. Tetapi saat mereka dengar, Paulus jelasin tentang orang bangkit, menjelaskan tentang kebangkitan orang mati, mereka langsung mengejek. Udah, kamu gak usah ngomong lagi, saya gak mau dengar tentang kebangkitan orang mati. Lain kali saja kamu ceritain itu, saya gak mau dengar kebangkitan orang mati itu. Mereka menolak Injil, mereka gak mau menerima pemberitaan tentang Yesus Kristus yang hidup. Kebangkitan Yesus Kristus mereka tidak mau terima ya. Lalu setelah mereka berkata mengejek demikian, Paulus pergi meninggalkan sidang itu. Tapi di ayat 34 dijelaskan, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri. Tetap ada orang yang percaya ya. Ini yang Tuhan kerjakan. Manusia yaitu Paulus yang menebarkan Injil. Injil diilhamkan untuk semua orang, tetapi orang yang bisa menerima itu Tuhan yang pilih sendiri. Tuhan yang menumbuhkan iman. Paulus yang menebarkan Injil, yang menumbuhkan iman itu adalah pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu ayat 34 dijelaskan ada juga orang yang percaya kepada Tuhan. Ada beberapa orang laki-laki, ada juga diantaranya itu bernama Dionysius, anggota majelis Areopagus, ya, anggota majelis dalam sidang ini, menjadi percaya saat mendengar Paulus menjelaskan tentang Yesus Kristus. Dan juga ada seorang perempuan bernama Damaris dan juga orang-orang lain
yang bersama-sama dengan mereka. Ada beberapa orang yang tetap Tuhan pilih untuk menjadi percaya. Di dalam pekerjaan Paulus pasti kalian sudah mendengar ya, kalau saat Paulus beritain firman Tuhan pasti ada aja dua respon. Satu respon orang yang mau menerima, respon kedua adalah orang-orang yang menolak, yang mencaci maki firman itu. Tetapi kita bisa lihat kalau ini adalah pekerjaan daripada Tuhan. Saat Injil diberitakan, Injil itu diberitakan untuk semua orang, tapi Tuhan yang beranugerah saja memilih orang yang dapat diselamatkan. Kalau tadi Cici cerita orang-orang di Athena ini adalah orang-orang apa? Orang-orang yang pintar ya. Sekalipun mereka pintar, saat mereka dengar tentang Injil, ada beberapa yang tidak bisa terima, gak mau terima Injil itu. Ini menandakan kalau mereka yang dipilih tidak pasti mereka adalah orang pintar. Bukan karena kamu pintar, bukan karena kamu punya bakat yang baik Tuhan pilih kamu, bukan. Tapi itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh dipanggil untuk mengenal suatu kasih yang begitu besar, yang tidak ditemukan dimanapun, yaitu kasih yang berasal daripada Allah, yang tidak memandang seberapa besar dosa kami, seberapa besar kesalahan kami, tetapi Tuhan tetap berkenan memanggil kami orang-orang yang berdosa untuk bisa mengenal kasih yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami mengucapkan syukur. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami tidak bermegah di dalam diri kami, tetapi kami mau menyadari kalau kami dipilih karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Tuhan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan, baik di dalam perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, hati kami mau hidup menyenangkan Tuhan. Pimpinlah anak-anak-Mu dan kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin.